Bab 15. Transformasi Nadila. Sore itu, tepat seperti yang Raven katakan pagi tadi, sebuah mobil hitam berhenti di depan apartemen. Sopir pribadi Raven turun dan menekan bel. Tak lama kemudian Nadila membuka pintu. "Selamat sore, Nyonya. Tuan Raven meminta saya menjemput Anda." Nadila masih mengenakan dress rumahan sederhana. Lalu dia meminta supir menunggunya. Ia ingin berganti pakaian terlebih dahulu. Ia sempat ragu, "Menjemputku? Kemana? Saya tidak diberitahu, Nyonya. Tuan Raven hanya meminta saya mengantar Anda ke sebuah tempat." Nadila akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah." Ia mengambil tas kecilnya lalu masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan Nadila hanya menatap keluar jendela. Hatinya masih dipenuhi banyak pertanyaan. Apa sebenarnya yang direncanakan Raven? Namun mobil itu tidak menuju kantor Raven. Mobil justru berhenti di depan sebuah bangunan mewah, dengan dinding kaca besar dan lampu kristal yang berkilau dari dalam. Tulisan di depan bangunan itu membuat Nadila terdiam. Aurelia Luxury Aesthetic Clinic. Nadila menatap bangunan itu dengan bingung. "Apa kita salah tempat, Pak?" Sopir itu tersenyum sopan. "Tidak, Nyonya. Tuan Raven meminta saya mengantar Anda ke sini. Dan sepertinya beliau yang memesan perawatan di sini." "Perawatan?" Lalu ada pegawai yang menyambut Nadila. "Nona Nadila ya, silakan masuk. Tuan Raven telah reservasi untuk paket VVIP." "VVIP?" ucap Nadila heran. "Iya, paket VVIP. Mari silahkan." Nadila benar-benar tidak mengerti. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, beberapa staf klinik yang lain sudah menyambutnya dengan sangat hormat. "Selamat datang, Nyonya Sebastian." Nadila semakin bingung. Ia bahkan tidak pernah datang ke tempat seperti ini sebelumnya. "Silakan masuk ke ruangan VVIP ini. Semua sudah dipersiapkan oleh Tuan Raven." Akhirnya Nadila hanya bisa mengikuti mereka. Di dalam klinik, Nadila dibawa ke ruangan khusus yang sangat mewah. Dokter wanita yang elegan menyambutnya dengan senyum ramah. "Kami sudah menerima permintaan dari Tuan Raven. Hari ini Anda akan menjalani paket perawatan lengkap." "Lengkap?" "Perawatan kulit wajah, body treatment, hair spa, manicure, pedicure, dan beberapa treatment tambahan." Nadila langsung tertegun. Semuanya?" Dokter itu mengangguk. "Semua sudah termasuk dalam paket VVIP yang dipesan oleh suami Anda." Nadila menelan ludah. Ia bahkan tidak berani menanyakan harganya. Namun setelah beberapa staf mulai mempersiapkan semuanya, Nadila akhirnya melihat sebuah dokumen pembayaran di meja resepsionis. Angkanya membuat matanya membesar. 387 juta rupiah. Nadila hampir tersedak napasnya sendiri. Hampir 400 juta hanya untuk perawatan. Ia merasa lututnya lemas. Dalam hati ia bergumam, sayang sekali uangnya. Dengan uang sebanyak itu, ia bahkan bisa membiayai pengobatan neneknya selama bertahun-tahun. Namun semua sudah dibayar, dan atas nama Raven Sebastian. Akhirnya Nadila hanya bisa pasrah. Beberapa jam kemudian, proses perawatan akhirnya selesai. Nadila hampir tidak mengenali dirinya sendiri saat bercermin. Kulitnya terlihat jauh lebih cerah, lebih halus, lebih bersinar. Rambutnya ditata dengan sangat indah, lalu dipakaikan hijab yang senada dengan gaunnya. Salah satu staf tersenyum kagum. "Anda memang sudah cantik dari awal, Nyonya. Kami hanya sedikit menonjolkan kecantikan Anda." Nadila tersenyum malu. Namun ternyata itu belum selesai. Sopir Raven kembali menjemputnya. "Kita kemana lagi?" tanya Nadila. "Ke butik, Nyonya." Dan benar saja, mobil itu berhenti di depan sebuah butik mewah di pusat kota. Butik itu bahkan terlihat seperti galeri seni. Beberapa staf langsung menyambut Nadila dengan antusias. "Selamat datang, Nyonya Sebastian. Gaun Anda sudah disiapkan." "Gaun?" Nadila benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun mereka sudah membawanya masuk. Di dalam ruangan VIP butik itu, tergantung sebuah gaun malam yang luar biasa indah. Gaun panjang berwarna burgundy, dengan potongan elegan yang memperlihatkan garis bahu dengan anggun. Nadila menatapnya takjub. "Ini untukku?" "Ya, Nyonya, ini pilihan langsung dari Tuan Raven." Nadila terdiam. Tanpa sadar dadanya terasa hangat. Ia tidak menyangka Raven akan melakukan semua ini.
Beberapa waktu kemudian Nadila sudah mengenakan gaun itu. Makeup artis profesional merias wajahnya dengan sangat teliti. Riasannya tidak berlebihan, namun cukup untuk membuat wajah Nadila terlihat memukau. Salah satu staf bahkan berbisik pelan pada rekannya. Dia benar-benar seperti putri di dunia nyata. Nadila sendiri hampir tidak mengenali dirinya saat melihat pantulan di cermin. Apakah itu benar-benar dirinya? Gadis sederhana yang biasanya hanya memakai pakaian rumahan. Akhirnya setelah semuanya selesai, Nadila dibawa keluar dari ruangan VIP itu. Di luar, seseorang sudah menunggu. Raven Sebastian. Pria itu duduk dengan setelan taksido hitam yang membuatnya terlihat sangat berwibawa. Ketika Nadila keluar dari ruangan, Raven mengangkat kepalanya, dan untuk beberapa detik, ia benar-benar terdiam. Matanya menatap Nadila tanpa berkedip, seolah tidak percaya, wanita yang berdiri di depannya sekarang benar-benar berbeda. Cantik, anggun, bahkan mempesona untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Raven merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Tanpa sadar, bibirnya perlahan membentuk senyum tipis. Senyum yang sangat jarang terlihat. Nadila yang melihat itu langsung merasakan jantungnya berdebar. Dia tersenyum. Tanpa sadar Nadila ikut tersenyum kecil. Untuk beberapa detik mereka hanya saling menatap. Namun Raven akhirnya berdeham pelan dan berkata, "Kita harus segera pergi." Nadila mengangguk. Namun sebelum mereka melangkah keluar dari butik, salah satu staf tiba-tiba berkata dengan suara pelan namun jelas, "Tuan Raven, semua tamu penting sudah mulai berdatangan. Acara hampir dimulai." Nadila menoleh ke arah Raven. "Acara?" Raven menatapnya sebentar, lalu berkata dengan tenang, "Ya, ini adalah perjamuan bisnis terbesar tahun ini." Nadila terdiam. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ia baru menyadari sesuatu. Jika ia datang ke sana bersama Raven, berarti semua orang akan tahu bahwa ia adalah istri Raven Sebastian. Namun Nadila tidak tahu satu hal. Di tempat pesta itu, seseorang sudah menunggu dengan penuh keyakinan. Seseorang yang yakin Raven akan datang sendirian. Leonie Chandra, dan malam itu, pertemuan mereka akhirnya akan terjadi. Bagaimana reaksi Leonie setelah melihat Raven datang bersama Nadila? Bersambung.